Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai literasi digital. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Alia Rika Hasanah, yang kedua ada Ari Wijayanto, yang ketiga ada Aulia Septia Kirana, yang keempat ada Muhammad Ibnu Ruj, dan yang kelima ada Satria Wira Wicaksana. Apa itu literasi digital? Menurut Paul Gilster, pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses melalui piranti komputer. Sedangkan menurut Bowden pada tahun 2001, yaitu literasi digital telah banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan suatu informasi. Sedangkan menurut Douglas A.J. Belsaw pada tahun 2011, terdapat 8 komponen dalam literasi digital, yaitu adanya kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, percaya diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital yaitu sebagai pengetahuan dan kecakapan seseorang untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa literasi digital penting? Yang pertama, literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Yang kedua, teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadi literasi digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Yang keempat, jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat beresiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan memperoleh pekerjaan, partisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Yang kelima, literasi digital akan menciptakan tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis, kreatif. Prinsip dasar pengembangan literasi digital. Yang pertama, pemahaman. Kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Kedua, saling ketergantungan. Jadi antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan atau melengkapi satu sama lain. Ketiga, faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Keempat, kurasi, yaitu kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi, termasuk kemampuan mengkurasi informasi. Elemen penting dalam literasi digital. Yang pertama, social networking. Media sosial bisa menjadi sumber informasi, namun perlu kecermatan dalam menyaring informasi yang beredar. Kemampuan memanfaatkan fitur di media sosial menjadi salah satu hal penting yang mesti dimiliki. Yang kedua, transliterasi. Kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, hingga mengkomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga yaitu maintaining privacy. Cybercrime menjadi salah satu jenis kejahatan di dunia internet yang mesti dipahami, khususnya agar data-data pribadi tetap terlindungi. Yang selanjutnya keempat, managing digital identity. Managing digital identity berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Dan yang selanjutnya terakhir, yang kelima, creating content. Kemampuan pengguna platform dalam membuat konten di internet. Selanjutnya adalah organizing and sharing content, yakni berkaitan dalam hal mengatur dan membagikan konten informasi agar lebih mudah disebarkan ke publik. Kemudian ada reusing,
yakni mengutamakan bagaimana pengguna platform dapat membuat dan mengolah kembali konten yang ada agar dapat dipergunakan kembali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada filtering and selecting content, yaitu kemampuan mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan yang terakhir, ada self-broadcasting, yakni bagaimana seseorang dapat membagikan ide atau gagasannya melalui berbagai platform dengan tepat dan aman. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.